Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih bersama dalam acara Markingo. Mari kita ngopi, mari kita ngobrol perkara iman dan Islam. Kali ini dengan sebuah tema rumah idaman. Kebetulan saya kedatangan tamu yang sangat terhormat sekali. Beliau adalah Kiai Mufti Wonogiri. Bersama Kiai muda kita Zainal Abidin dari Jatipurno, Kembang Jatipurno yang bermukim di sana. Alhamdulillah sudah beberapa tahun di sini. Beliau asli dari Kendal, Jawa Tengah. Untuk tema pada malam hari ini kita akan mengangkat tema karena ada beberapa masukan dari teman-teman kita untuk memaparkan apa itu rumah idaman secara Islam. Monggo Kiai Zainal untuk bisa memberi penjelasan tentang rumah idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang begitu menyenangkan dan membahagiakan. Oke, langsung saja kita akan mengkaji tuntas bagaimana rumah idaman itu. Sebab semua pasti mendapatkan baiti jannati. Pasti itu. Rumahku adalah surga. Ya, betul. Bagaimana kita bisa membawa surga itu di dalam rumah kita? Kita jadikan rumah itu layaknya surga. Sebab terkadang banyak sekali kesalahan fatal dalam memahami bahwa rumahku surgaku, rumahku idamanku, ini banyak. Kenapa? Karena konotasi dari rumah idaman itu adalah sebuah bangunan fisik rumah yang besar bertingkat 17, terparkir di depannya ada 5 mobil, ada 3 istri, ada kolam renang, komplit. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Betul. Kenapa? Karena untuk menciptakan rumah idaman, rumah yang bisa menenteramkan saat kita masuk ke dalam rumah, nyes rasanya. Ketika pulang dari kerja dalam kondisi tubuh yang sangat payah lelah, saat kita masuk pada rumah idaman itu seolah-olah saya payah, capeknya langsung hilang. Nah, itu rumah yang seperti apa? Ya. Rumah itu pastinya yang jelas di situ ada keluarga. Ada keluarga di dalam rumah itu. Kita perlu tahu ada rumus baku yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka min hasanatin faminallah wa maka min sayyiatin famin nafsik. Saat kita menemukan yang indah, kita menemukan yang baik, kita menemukan kesuksesan, ketentraman yang terjadi antar keluarga, maka kembalikan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, karena sudah dituntun keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan endingnya full barokah. Ya. Tapi ketika ada masalah, ada problematika dalam hidup, karena manusia tidak akan lepas dari masalah. Jalan tol pun tidak mulus-mulus amat. Wong kita kalau mudik biasa lewat tol, ya tetap gini-gininya ada. Itu saja naik juga. Ya. Hidup juga seperti itu. Rumah juga seperti itu. Akan mengalami sebuah masalah, dan pada prinsipnya ketika masalah itu kita hadapi, kita selesaikan, maka akan bertambah kedewasaan kita. Sehingga kalau kita menemukan sebuah masalah dalam rumah tangga kita, di dalam anggota penghuni rumah kita ada sedikit gesekan, sedikit masalah, salahkan diri sendiri. Jadi berebut salah ya, berebut benar. Jangan berebut benar. Tidak ada rumus ketika kita rebutan benar akan menyelesaikan masalah.
justru akan menambah masalah. Karena mementingkan egonya Iya, sendiri. betul. Betul. Itu sirah, itu yang dipikir. Nah, tapi kalau rebutan salah, selesai itu masalah. Contohnya kalau kita panggil istri itu D, ya wis D, aku sing salah. Iya. Ora lu Mas, aku sing salah. Aku sing salah. Tapi kalau kadang kan ada juga yang Iya. ini, nyalahkan suaminya, nyalahkan istrinya. Kamu gini. Superior. Ya kalau seperti itu kan malah nambah masalah baru kan. Betul. Malah pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Bahaya itu. Nggak ada temannya lagi, susah itu kan. Maka yang paling penting itu tadi ya, kalau jika ada masalah dalam keluarga, yang terpenting adalah bagaimana kita untuk berebut salah, bukan berebut benar. Jadi kalau ada masalah, baiknya langsung diselesaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik gitu. Jangan marah-marah. Jangan marah. Intinya dengan pasangan kita jangan kasar, jangan marah gitu ya. Jangan marah. Sebab begini, kemarahan itu juga akan dibalas dengan kemarahan. Pasti. Sehingga dalam amar ma'ruf nahi mungkar skala mumpung nggak bisa. Al mungkar yuzalu bil mungkar nggak boleh. Lawan kemungkaran dengan Kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran baru. Sehingga ketika salah satu dari pasangan kita marah, ya kita dengerin saja. Baru kalau marahnya selesai baru kita ngomong. Komunikasi di atas ranjang. Nah, komunikasi yang baik. Jangan sampai kita mengalami sebuah permasalahan kemudian dilihat oleh anak-anak kita. Apalagi marah-marah dilihat sama anak. Jangan sampai memori anak kita akan merekam. Pasti akan meniru juga nanti gedenya. Terus lumrahnya, umumnya orang itu kalau marah yang keluar itu pasti yang nggak baik-baik. Pakin atau baik ya. Omongan tidak terkontrol. Bagaimana kalau itu terjadi di anak-anak kita? Rumah tidak akan bisa menjadi rumah idaman. Kenapa? Anaknya juga takut ya kalau dan secara dampak psikologinya berat juga itu. Sehingga pesan untuk kalian wahai yang ingin membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah barokah, untuk menciptakan sebuah rumah idaman itu tidaklah cukup dengan berwujud fisik bangunan rumah yang besar dengan segala fasilitas yang komplit, enggak, tapi itu juga bisa tercipta ketika penghuni rumah itu ini bersama-sama mewujudkan rumah idaman itu. Dengan cara apa? Mari kita melatih diri kita untuk berebut salah, berebut ngalah, jangan berebut menang sendiri, jangan mementingkan ego sendiri. Setiap ada masalah selesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik, dan usahakan jangan sampai sesuatu yang tidak baik ini terekam oleh anak-anak kita. Itulah paparan dari Yai Zainal. Pada intinya rumah idaman Baiti Jannati adalah rumah walaupun sederhana apapun, yang terpenting di dalamnya ada kebersamaan yang indah dengan anggota keluarga kita, dan tentunya tidak mengedepankan marah jika ada masalah. Oke? Semoga bisa memberi wawasan kepada kita semuanya tentang rumah idaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.